Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini? Pemirsa, beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda bersama saya Nofri Afandi dalam Kabar Sumatera. Pemirsa, informasi pertama, Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Sumatera Selatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan lakukan vaksinasi massal dan door-to-door bagi lansia di 6 desa di Kabupaten Muara Enim dan Pali. Sebanyak 6.966 vaksin jenis Pfizer dan Sinovac disiapkan oleh Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Selatan untuk masyarakat di Desa Air Hitam Timur, Air Hitam Barat, Mangkunegara, Kecamatan Penukal Abab, Kabupaten Pali dan Desa Sebau, Kecamatan Gelumbang, serta Desa Banuayu dan Muara Emburung, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim. Adanya kegiatan vaksinasi ini pun mendapat respon positif yang luar biasa dari warga. Tidak hanya warga yang berusia produktif yang datang ke tempat vaksinasi, namun sejumlah lansia yang sudah tidak mampu berjalan pun tampak antusias saat didatangi tim vaksinasi ke rumah untuk dilakukan vaksinasi. Setelah dilakukan screening kesehatan dan dipastikan bahwa lansia tersebut layak untuk divaksin, barulah vaksin jenis Pfizer disuntikan kepada para peserta. Azwar, salah satu lansia yang ingin divaksin, mengaku karena keterbatasan fisik dan penglihatannya, ia tidak bisa mendatangi posko vaksinasi. Oleh mata tak anu tu ni, tak baca sana. Tak baca ke sana. Tak baca jalan kan ni lah. Nah, rasa kamu nah senang hati deh. Baca divaksin, baca dilayani. Ayo, senang aku. Terima kasih aku bagi aku. Sama-sama. Kegiatan ini dalam rangka untuk percepatan mencapai target sasaran lansia. Jadi kita di sini untuk lansia-lansia yang tidak bisa berjalan lagi ke tempat vaksinasi, jadi kita turun langsung ke rumah lansia-lansia tersebut. Ya, harapan saya supaya target sasaran vaksinasi bisa tercapai, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama Badan Intelijen Negara, kemudian kepada Bapak Babinsa dan seluruh lintas sektor yang terkait yang ada di Kecamatan Gelombang ini, sehingga kita selama ini bekerjasama dalam upaya untuk mencapai target sasaran vaksinasi kita. Pihaknya pun berharap dengan adanya kegiatan ini, target vaksinasi secara nasional bisa tercapai dan dapat terciptanya herd immunity di masyarakat. Dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ika Anggraini, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Badan Intelijen Negara atau BINDA Sumatera Selatan turut menyukseskan target pemerintah pusat untuk capaian vaksinasi nasional sebanyak 70% di akhir tahun. BINDA Sumsel menggelar vaksinasi massal sebanyak 83.000 dosis vaksin di sejumlah wilayah, salah satunya di Kabupaten Lahat. Badan Intelijen Negara atau BINDA Sumatera Selatan turut menyukseskan target pemerintah pusat untuk capaian vaksinasi nasional sebanyak 70% di akhir tahun ini. BINDA Sumsel pun menggelar vaksinasi massal di sejumlah wilayah di kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Vaksinasi massal yang dilaksanakan salah satunya di Kabupaten Lahat bekerja sama dengan Pemkab dan Dinas Kesehatan Lahat yang meliputi beberapa desa dan kecamatan dengan target 2.004 dosis. Beberapa kecamatan yang menjadi sasaran vaksinasi massal ialah Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Merapi Timur, dan Kecamatan Jarai. Dalam vaksinasi massal yang digelar di Puskesmas Jarai, animo masyarakat cukup tinggi, hingga dapat menyuntikkan 400 dosis vaksin dalam satu hari. Kepala Puskesmas Jarai, Dr. Ica Faramitri, juga mengapresiasi langkah BINDA Sumsel untuk turut mendorong capaian vaksinasi pemerintah pusat sebanyak 70% hingga akhir tahun. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan BINDA Sumsel telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat dalam rangka mendukung percepatan 70% capaian vaksin di akhir Desember ini. Sementara itu, salah seorang warga desa Jarai juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah dan BINDA Sumsel yang telah menggelar vaksinasi massal hingga melakukan jemput bola. Pokoknya kalau kami kan baik-baik, selamat lah. Mudah-mudahan selamat vaksin ini tidak ada masalah, aman. Mungkin ucapan terima kasih, Pak. Terima kasih kepada pemerintah yang telah mengadakan masyarakat desa Kecamatan Jarai memvaksin. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, tim TV One mengabarkan.
Pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD melaksanakan sosialisasi Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES secara online bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD merupakan satu terobosan baru dalam sistem keuangan non-tunai dalam mensinkronisasikan Sistem Cash Management System atau CSM, yakni aplikasi Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES secara online. Aplikasi yang mempermudah pembayaran untuk desa ini dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Musi Banyuasin bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dan yang pertama kalinya di wilayah Sumatera. PLT Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi melaunching aplikasi online non-tunai pembayaran SISKEUDES yang dilaksanakan di Off-Room Pemda Musi Banyuasin Senin 13 Agustus 2021 lalu. Paling penting adalah cash management sistem yang online terkonek ini, intinya kita ingin mempercepat dan semakin hari semakin mengefisienkan cara-cara kita mengelola keuangan dalam sistem keuangan desa. Desa ini kan bukan duit banyak juga. Nah, jadi itu selebihnya ini bungkusannya adalah komitmen kita dalam mewujudkan Kabupaten Musi Banyuasin ini smart regency. Smart regency itu diantaranya bukan soal membaca berita, nonton berita online saja, dari praktek-praktek perilaku masyarakat, praktek-praktek kita menyelenggarakan pemerintahan itu digitalize dan internet. Nantinya aplikasi SISKEUDES online bekerja sama dengan aplikasi Bank Sumsel Babel untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa agar lebih update saat laporan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Pemirsa, Rumah Sakit Rifai Abdullah Palembang memperingati HUT ke-60 tahun pada 9 Desember 2021. Peringatan ini pun dirayakan dengan berbagai kegiatan menarik. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-60, tepat pada tanggal 9 Desember 2021, Rumah Sakit Dr. Rifai Abdullah Palembang mengadakan berbagai kegiatan. Acara ini pun diikuti oleh keluarga besar Civitas Hospitalia RSUP Dr. Rifai Abdullah Palembang dengan pemotongan tumpeng oleh Direktur Utama. Kegiatan yang dilaksanakan sejak 6 Desember ini diisi dengan kegiatan bakti sosial, pemeriksaan kesehatan secara gratis yang meliputi screening osteoporosis, katarak, dan pendengaran dengan audiometri, serta sunatan massal secara gratis dan berbagai kegiatan lainnya. Menurut Ketua Panitia Amrizal di ulang tahun rumah sakit yang ke-60 ini, di hari ulang tahun yang ke-60 ini, Rumah Sakit Dr. Rifai Abdullah akan terus berinovasi melayani negeri. Inovasi melayani negeri, di mana di eksternal kita telah melakukan dan akan melakukan terus bakti sosial berupa kunjungan ke Puskesmas Cinta Manis dan kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Sedangkan Direktur Utama Zubaidah Elvia berharap dengan bertambahnya usia, semoga akan terus belajar untuk berinovasi lebih baik. Sampai saat ini COVID-19 menjadi prioritas utama karena saat ini kita masih pandemi. Dan untuk kesempatan saja kita terus mengembangkan pelayanan unggulan sesuai dengan harapan ke depan tentu saja rumah sakit Rifai dapat menjadi berkembang, kemudian terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pada acara puncak diumumkan berbagai pemenang lomba, di antaranya lomba video budaya positif, lomba foto unik, dan yang paling menarik adalah lomba layanan rumah sakit dan lomba-lomba lainnya. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Sumatera Selatan bersama dengan Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT laksanakan vaksinasi terhadap ex-narapidana teroris dan masyarakat umum seperti di daerah Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan 300 dosis. Dengan menelusuri jalan di Desa Bumi Arjo Makmur Blok C, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Sumatera Selatan bersama dengan Persaudaraan Setia Hati Teraten atau PSHT OKI dan tim kesehatan Tugu Mulyo melakukan vaksinasi dari rumah ke rumah atau door to door. Vaksinasi ini menyasar para pelajar, masyarakat umum maupun karyawan swasta termasuk para ex-narapidana teroris atau napiter yang sudah membaur dengan masyarakat luas di Lempuing Oki Sumsel.
Dalam kesempatan itu, Binda Sumsel dan PSHT menyiapkan sebanyak 3.000 dosis vaksin jenis Pfizer dan Sinovac. Vaksinasi ini tentunya untuk mendukung pemerintah mencapai target herd immunity dan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sehingga pada akhir tahun ini bisa mencapai 70% tervaksinasi. Alhamdulillah hari ini kami juga melaksanakan vaksin di Kecamatan Lempung ini. Kami juga bersama-sama kerjasama dengan kecamatan, yaitu dengan kepala desa dan juga rekan-rekan kami dari PSHT, dan juga kami juga didampingi oleh rekan kami yang merupakan beliau dulunya kapiter yang sekarang sudah bergabung di kita, sudah menyatakan bahwasannya beliau dinyatakan merupakan bagian dari NKRI. Napiter yang telah kembali kepada NKRI dilibatkan dalam rangka untuk sama-sama melayani masyarakat untuk vaksin, dan alhamdulillah kami sudah diterima oleh masyarakat kembali dalam rangka untuk aktivitas yang positif. Setelah memvaksinasi masyarakat di Lempuing, Oki, Sumatera Selatan, Binda Sumsel pun akan terus bergerak ke berbagai daerah lainnya. Dari Oki, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, Berkat Arsa TV One mengabarkan. Masih di kabar Sumatera, pemirsa, anggota DPRD Sumatera Selatan Dapil 1 Palembang, Dedi Siprianto, melakukan reses tahap 3 di kantor Kecamatan Pelaju, Palembang. Dedi pun mendengar keluhan masyarakat, mulai dari drainase, jalan, dan tapal batas. Didampingi Wakil Wali Kota Palembang, Fitriati Agustinda, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dedi Siprianto, mendatangi kantor Kecamatan Pelaju, Palembang. Dalam kegiatan reses tahap 3 Dapil Sumsel 1, Dedi Siprianto bersama Wakil Wali Kota sengaja mengumpulkan perwakilan masyarakat Kecamatan Pelaju yang terdiri dari 50 orang ketua RT dan RW. Banyak permasalahan yang ditemukan di masyarakat seperti tidak adanya drainase di Jalan Tegal Binangun yang berakibatkan adanya genangan air setelah diguyur hujan. Jalan Tegal Binangun menjadi perhatian setelah masyarakat belum mendapatkan kejelasan tentang batas wilayah. Permasalahan tapal batas antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin menimbulkan polemik. Setelah menerima aspirasi dan masukan masyarakat, Dedi akan segera menindaklanjuti permasalahan ini ke pemerintah kota sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kecamatan Pelaju tadi membutuhkan lahan kuburan. Kedua, ada permasalahan antara tapal batas Banyuasin dengan Kota Palembang di Tegal Binangun, di mana daerah itu menjadi tempat sampah dan penimbunan yang tidak ada regulasinya sehingga mengakibatkan banjir, genangan air. Nah, secepatnya saya akan berkoordinasi dengan biro terkait untuk penyelesaian batas. Tapal batas ya, tapal batas antara wilayah Kota Palembang dengan kabupaten sebelah. Nah, ini prosesnya keputusannya masih di Mendagri. Jadi kita tunggu saja kalau untuk tingkat kota dan provinsi sudah selesai. Tinggal bagaimana keputusan dari Mendagri untuk menyatakan tapal batasnya di mana, wilayah ini masuk mana atau RT ini masuk mana, itu kita tunggu. Sementara Camat Pelaju yang mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih atas reses yang dilakukan anggota DPRD Sumatera Selatan yang langsung ditindaklanjuti oleh Wakil Wali Kota Palembang dan diharapkan semua aspirasi dapat terrealisasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Pasca kebakaran yang menghanguskan server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, berbagai permasalahan pelayanan banyak dikeluhkan masyarakat. Hal ini pun diungkapkan oleh anggota DPRD Sumatera Selatan, Dedi Siprianto, dalam resesnya ke kantor Disduk Capil bersama Wakil Wali Kota Palembang. Didampingi Wakil Wali Kota Palembang, Fitriati Agustinda, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dedi Siprianto mengunjungi kantor Disduk Capil Kota Palembang. Dalam kegiatan reses tahap 3 Dapil Sumsel 1, Dedi dan Fitrianti menyoroti pelayanan Disduk Capil pasca kebakaran yang hingga saat ini belum kembali pulih seperti sedia kala. Dalam reses, anggota DPRD Sumsel dan Wakil Wali Kota ini banyak menerima keluhan warga soal layanan Disduk Capil Palembang. Warga mengeluh tak bisa mendapatkan pelayanan seperti layanan untuk KTP dan kartu keluarga setelah terjadinya kebakaran. Berdasarkan keluhan inilah yang membuat keduanya datang ke Disduk Capil Kota Palembang untuk melihat langsung kondisi dan memastikan kepada pihak yang bersangkutan. Apalagi Capil ini adalah inti semuanya, apalagi KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, dan yang lain-lain. Dan saya hanya menyarankan kepada Ibu tadi Kepala Dinas untuk perawatan dari server ini kan, apa kontingensi plan-nya. Ini saya sarankan ya, di Kota Palembang ini sudah ada data center, kenapa tidak dimanfaatkan?
Kita berharap bahwa nanti pelayanan Dukcapil ini bisa kembali lagi seperti sedia kala dan masyarakat tidak lagi menunggu begitu lama untuk proses beberapa pelayanan, karena mengingat pelayanan Dukcapil ini menjadi sentral ya. Ada 23 pelayanan yang diberikan oleh Dukcapil. Jadi terkait musibah yang terjadi di bulan November kemarin, ini tentu banyak sekali yang merasa terhambat terkait masalah pelayanan-pelayanan yang lain. Pada pertengahan bulan Desember, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang akan mendatangi kantor pusat untuk melakukan perbaikan permasalahan yang ada hingga pelayanan bisa kembali beroperasional secara normal. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. DPRD Kota Palembang kembali menggelar rapat paripurna bersama Wali Kota Palembang untuk membahas rancangan peraturan daerah yang akan diterapkan pada tahun 2022 mendatang, sekaligus pemberian penghargaan untuk Satuan Narkoba Polrestabes Palembang atas kinerjanya. Bertempat di gedung DPRD Kota Palembang, rapat paripurna ke-21 masa persidangan 3 digelar. Rapat ini beragendakan laporan panitia khusus tentang rancangan peraturan daerah atau Ranperda Kota Palembang, penyampaian rencana kerja DPRD, serta penyiapan program pembentukan peraturan daerah untuk tahun 2022. Acara ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Palembang Harno Joyo serta jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Palembang. Pada rapat paripurna ini, panitia khusus 4, 5, 6, dan 7 bentukan DPRD bertujuan untuk membahas dan mengkaji Ranperda, menyampaikan pandangan mereka terhadap bagaimana Ranperda yang akan ditetapkan dapat berpengaruh pada keperluan masyarakat Palembang. Panitia 4 membahas tata ruang RT dan RW, Panitia 5 membahas sarana dan prasarana tata perumahan, perdagangan, dan perindustrian, Panitia 6 membahas penanggulangan penyakit serta kesehatan, dan Panitia 7 membahas penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Tadi ada 2 pansus yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPRD, dan pansus penanggulangan penyakit dan perlindungan perempuan. Sedangkan 2 pansus RT RW dan sarana identitas ini ditunda pembahasannya karena 2 pansus ini memang sangat berkaitan. Ini tinggal kita nanti kesepakatan masalah batas dengan Banyuasin yang semula nanti akan kita letakkan SK-nya sama Pak Gubernur. Agenda ini pun dilanjutkan dengan pemberian penghargaan terhadap Satuan Narkoba Polrestabes Palembang atas prestasinya dalam pengungkapan 5 kg sabu. Penghargaan berupa piagam yang diterima sebagai bentuk apresiasi kepada Kapolrestabes Palembang sebagai pimpinan tertinggi, dan selanjutnya diberikan kepada Kasat Res Narkoba Polrestabes Palembang, Kompol Mario Ivandri, dan seluruh anggota dari Unit 7 Satres Narkoba. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, mulai 10 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, PT PLN Persero berkomitmen memastikan pasokan listrik di Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu aman dari pemadaman. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PT PLN Persero berkomitmen memastikan pasokan listrik di Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu aman dari pemadaman. Hal ini disampaikan langsung oleh GM PT PLN UIW S2JB dalam apel siaga Nataru pada Jumat pagi. Siaga Nataru akan dilaksanakan pada 10 Desember hingga 2 Januari 2022 mendatang. Dalam kondisi apapun PLN siap melayani, terlihat meskipun diguyur hujan, namun PLN berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, pelanggan PLN. Selama Natal dan Tahun Baru 2022, PT PLN Persero menyiagakan 223 posko di 3 provinsi dengan 2.768 petugas pelayanan teknik, 143 unit mobil, 232 motor, 7 unit kren, 26 unit genset, dan 56 gardu bergerak. 2 tim pekerja dalam keadaan bertegangan atau PDKB yang menyentuh langsung, dan 4 tim PDKB yang berjarak. S2JB Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu, 3 provinsi sudah menyiagakan 2.768 petugas pegawai dan petugas pelayanan teknik, 143 mobil, 232 motor, dan 7 kren. Kemudian ada 2 tim PDKB, pekerjaan dalam keadaan bertegangan yang sifatnya bisa menyentuh langsung, dan juga 4 tim PDKB yang berjarak. Kemudian posko ada 223 dan 26 genset, 59 unit gardu bergerak. Itu yang kita siapkan. Untuk pasokan cadangan listrik saat ini sangat cukup karena PLN memprediksi aktivitas bisnis dan industri sudah mulai menurun karena pelanggan menikmati libur Nataru. Seperti diketahui, salah satu penyumbang konsumsi listrik terbesar adalah sektor bisnis dan industri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan.
Sebanyak 9 Dewan Pimpinan Cabang Bintang Muda Indonesia atau BMI dari sejumlah kabupaten kota di Sumatera Selatan dilantik. Sayap Partai Demokrat ini memberi peluang kaum milenial di kancah perpolitikan dengan pendidikan politik. 9 Dewan Pimpinan Cabang Bintang Muda Indonesia atau BMI dari sejumlah kabupaten kota di Sumatera Selatan dilantik pada Sabtu siang kemarin. BMI merupakan sayap Partai Demokrat yang beranggotakan milenial atau anak muda yang sejak awal direkrut Partai Demokrat Sumatera Selatan untuk diberikan pendidikan politik. Dalam meyakinkan kaum milenial, BMI menginventarisir persoalan yang muncul dan mencoba memberikan jalan keluar yang dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sejajar. Di Sumatera Selatan bertahap akan dibentuk DPC hingga 17 kabupaten kota yang ada. Milenial ini sebenarnya tidak sekedar BMI ya, sekarang jadi mengincar ya. Tapi dari awal kita memang minta muda Indonesia ini rekrutmennya di samping masyarakat pada umumnya berbagai instrumen masyarakat, milenial ini menjadi titik tekan. Kenapa? Milenial ini adalah generasi-generasi yang memang kita perlu brainstorming untuk membangun merawat bangsa ini dengan pikiran yang bersih. Terus apa langkah-langkah yang kita bangun? Satu, kita melakukan pendekatan kekeluargaan. Artinya kita tracking itu kalangan muda, apa persoalannya, dan kita coba inventarisir itu dan kita upayakan untuk mencari solusi yang bisa kita lakukan bersama. Daerah-daerah yang menjadi sasaran, satu daerah perkotaan dan beberapa kabupaten lain menjadi target 17 kabupaten. Target BMI Sumsel selain membawa Partai Demokrat memenangkan kontestasi politik, juga mendukung Ketua Umum AHY di pemilu 2024. Sementara itu, sekelompok pemuda yang menamakan dirinya Barisan Aliansi Arus Bawah mendeklarasikan dukungannya untuk AHY pada pemilu 2024 mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Joko Patra TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, Diklat Integrasi Dikmaba TNI AD dan Diktukba Polri 2021 secara resmi dibuka di lapangan Sudirman Rindam 1 Bukit Barisan, Kota Pematang Siantar pada Senin 13 Desember 2021 kemarin. Upacara pembukaan kolaborasi pendidikan terintegrasi TNI AD Polri diikuti sebanyak 145 siswa secaba dari Rindam 1 Bukit Barisan dan 200 siswa Diktukba Polri SPN Polda Sumatera Utara. Pelaksanaan upacara pembukaan ini dipimpin oleh Widya Iswara Madya Sespim Lemdiklat Polri, Brigjen Polisi Mardiono SIK MSI, dan Pabanor Sdirdok Kodik Laktat Kolonel ARH Soni Septiono selaku Inspektur Upacara. Dalam amanat Komandan Kodiklat TNI AD, Letjen TNI AM Putranto yang dibacakan Kolonel ARH Soni Septiono menyebutkan, Diklat integrasi dalam bentuk kolaborasi ini merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan rasa kebersamaan dan mengembangkan kualitas kerjasama, serta sinergitas dan soliditas TNI AD Polri. Sementara itu, amanat Kalem Diklat Polri, Komjen Pol Prof. Dr. Haji Riko Amelza Dahnil, yang dibacakan oleh Brigjen Pol Mardiono mengatakan bahwa Diklat integrasi diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama bagi seluruh peserta didik, sehingga terjalin silaturahmi dan sinergitas antara TNI AD dan Polri yang dimulai dari lembaga pendidikan sampai nanti bertugas di satuan masing-masing. Widya Suara Madya Sespim Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Mardiono usai kegiatan mengatakan, kegiatan ini merupakan kerjasama antara TNI dan Polri dalam integrasi gabungan yang pelaksanaannya dilakukan selama 5 hari. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, lulusan antara bintara-bintara ini nantinya dapat terjalin kerjasama. Jumlah personel yang ikut dalam pelatihan ada 345, dibagi dua antara Polri dan TNI. Dari Polri, dari SPN dikirim kemari, dari Rindam juga dikirim ke SPN. Jadi saling menukar siswa di antaranya. Ini sebagai bentuk awal, nanti ke depan akan dilaksanakan secara terus-menerus. Ini sebagai permulaan. Latar belakangnya, kalau untuk di tingkat perwira kita sudah melaksanakan, kemudian di tingkat Akpol sendiri dan April sendiri sudah dilaksanakan integrasi, kemudian kita coba untuk melaksanakan di tingkat bintara dan nanti ada di tingkat tamtama. Usai pelaksanaan upacara pembukaan kegiatan dilanjutkan dengan penanaman pohon di lokasi Lemdik Rindam 1 Bukit Barisan, sekaligus melakukan peninjauan siswa Dikmaba dan siswa Diktuba Polri yang sedang melaksanakan belajar psikologi lapangan. Kegiatan ini juga dihadiri dan Rem 022 PT dan Rindam 1 Bukit Barisan, Asperskasdam 1 Bukit Barisan, Wali Kota Pematang Siantar, dan Dim 0207 Simalungun,
Kapolresta Pematang Siantar, dan tamu undangan lainnya. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Dukung atlet renang berprestasi, pemerintah Kabupaten Asahan bangun kolam renang bertaraf nasional yang diresmikan Gubernur Sumatera Utara pada Januari 2019 lalu di Kisaran Asahan. Dibangunnya kolam renang tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Asahan serius dalam menggairahkan kembali olahraga. Kolam renang Pemkap Asahan ini memiliki kedalaman 1,2 meter hingga 2,7 meter yang akan digunakan bagi atlet-atlet renang berprestasi. Usai kolam ini diresmikan, berbagai kegiatan untuk menjaring atlet-atlet renang pun dilakukan di kolam tersebut. Di antaranya kejuaraan kelompok umur yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Asahan. Kolam renang itu pun dijadikan sebagai tempat latihan untuk membentuk pembinaan atlet renang berprestasi hasil selekap oleh cabang olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI Asahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus PRSI Kabupaten Asahan sangat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Asahan yang telah membangun sarana dan prasarana olahraga termasuk kolam renang, di mana kami sebagai PRSI Kabupaten Asahan sangat berterima kasih, di mana atlet-atlet kami bisa kita lakukan pelatihan di sini. Kami sebagai pengurus PRSI mendukung atlet-atlet untuk dapat berprestasi, apalagi saat ini kita dalam menghadapi PON 2024. Sekali lagi kami ucapkan kepada pemerintah Kabupaten Asahan dalam hal mendukung kegiatan olahraga, terkhusus renang di Kabupaten Asahan. Dibangunnya fasilitas kolam renang Pemkap Asahan bertaraf nasional tersebut memberi semangat baru bagi pengurus cabang olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia Asahan. Mereka berkomitmen akan terus menggali atlet-atlet berprestasi dan juga membentuk persiapan atlet renang menuju PON 2024 mendatang. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Menurung, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Asahan menyerahkan bantuan berupa beras sebanyak 22 ton lebih kepada korban banjir di Desa Sei 2 Hulu, Kecamatan Simpang 4. Wakil Bupati berharap bencana banjir segera berangsur surut agar aktivitas masyarakat kembali normal. Bantuan beras sebanyak 22 ton lebih tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, melalui petugas kecamatan dan kepala desa. Nantinya beras tersebut akan disalurkan kepada warga di 3 desa terdampak banjir, di antaranya Desa Simpang 4, Desa Sei 2 Hulu, dan Desa Sei Lama. Hingga kini jumlah jiwa yang terdampak banjir di Desa Simpang 4 sebanyak 2.255 jiwa, Desa Sei Lama sebanyak 80 jiwa, dan Desa Sei 2 Hulu sebanyak 5.802 jiwa yang terdampak. Selain bantuan berupa beras, pemerintah Kabupaten Asahan juga sudah menyediakan posko kesehatan di sekitar lokasi banjir. Jadi hari ini pemerintah Kabupaten Asahan memberikan bantuan beras sebanyak 22 ton 803 kg. Diperuntukkan untuk 3 desa. Pertama, desa di Kecamatan Simpang 4 ini, pertama Desa Sei 2 Hulu sebanyak 5.825 jiwa. Masing-masing menerima 2,8 kg. Per jiwa. Kemudian untuk Desa Sungai Lama ada 87 jiwa yang karena korban banjir kemarin. Kemudian untuk Desa Simpang 4 ini sebanyak 2.205. Mudah-mudahan ini bisa membantu kepada masyarakat yang terdampak akibat banjir, otomatis terganggu pendapatannya. Jadi pemerintah Kabupaten Asahan ada stok beras kita di Bulog yang memang ditujukan untuk membantu masyarakat yang korban bencana banjir. Mudah-mudahan bisa membantu meringankan beban mereka. Terima kasih. Jadi kondisi banjir karena memang saat ini adanya perubahan iklim ya, perubahan iklim karena cuaca kita ini tidak menentu, ekstrim. Jadi saat ini karena salah satu dari Kabupaten Asahan di Kecamatan Simpang 4 ini 3 desa ini terdampak banjir mulai seminggu kemarin dan mudah-mudahan ini sudah mulai surut. Jadi mudah-mudahan nanti pemerintah provinsi dapat membantu untuk perbaikan infrastruktur di jalan ini ke depan.
Usai menyerahkan bantuan, Wakil Bupati Asahan meninjau lokasi banjir serta melihat tanggul yang sempat rusak akibat diterjang banjir. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Menurung, TV One mengabarkan. Ratusan massa dari 4 desa Kecamatan Kikim Barat menggelar aksi damai di kantor Pemkab Lahat, Sumatera Selatan. Massa menuntut pengembalian lahan plasma yang sudah dikuasai pihak perusahaan Adi Tarwan selama lebih dari 20 tahun. Ratusan warga dari Desa Sukamerindu, Lubuk Seketi, Jajaran Lama, dan SP6X Transmigrasi, Desa Purworejo, Kecamatan Kikim Barat, menggelar aksi damai di halaman kantor Pemkab Lahat. Aksi ini merupakan buntut panjang konflik agraria yang terjadi antara warga di 4 desa tersebut dengan pihak perusahaan PT Adi Tarwan. Dalam aksinya, massa menuntut pihak perusahaan PT Adi Tarwan untuk mengembalikan kekurangan lahan plasma yang sudah dikuasai perusahaan selama lebih dari 20 tahun. Selain itu, massa juga meminta Pemkab Lahat untuk mempertanyakan legalitas lahan perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit tersebut, serta status lahan transmigrasi yang sudah terbit sertifikat hak milik atau SHM. Salah seorang perwakilan warga Kecamatan Kikim Barat, Firdaus, mengatakan saat ini warga masih menunggu kinerja tim fasilitasi sengketa pertanahan Pemkab Lahat yang dalam waktu dekat akan menghadirkan pihak BPN dalam rapat mediasi. Tujuan kami ke sini itu nak ngadep bupati sebenarnya, tapi Bapak Bupati dia dan luar kota. Jadi akhirnya agak nihil sebenarnya, tanpa ada kata jelas tadi tim itu akan bekerja dalam minggu ini uji tadi akan ke BPN. Jadi kami menunggu itu. Kalau belum boleh jelas minggu ini, kami ngulang ke nemui Bapak Bupati, mana dan kejelasannya tim itu. Sementara itu, manajer Humas PT Adi Tarwan, Julius Rafli, mengatakan permasalahan tersebut sudah diselesaikan tahun 2012. Namun ia meminta jika masyarakat dari 4 desa tersebut merasa ada hak sisa lahan plasma yang belum diberikan pihak perusahaan, maka dipersilakan menempuh jalur hukum. Sudah kita selesaikan pada tahun 2012 dan menurut saya tidak ada permasalahan lagi di PT Adi Tarwan. Nah, jadi kalau masyarakat ada yang mengganggu aktivitas kami di lapangan dan menyatakan ada lahan yang belum diganti rugi atau belum diselesaikan, menurut saya supaya enak dan fair, silakan tempuh jalur hukumnya, biar ada kepastian hukumnya. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Ahmad Diansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, irisan ayam atau daging dalam semangkuk soto dan sop mungkin sudah biasa. Di kisaran Asahan, Sumatera Utara, terdapat sebuah warung yang menyediakan soto santan dan sop dengan isian udang galah. Mau tahu kelezatannya? Berikut liputannya untuk Anda. Sebuah warung soto dan sop di Jalan Cokro Aminoto, kisaran Asahan ini sangat cocok bagi Anda penyuka masakan soto berkuah santan dan sopnya yang segar. Ada yang berbeda dari warung ini, soto yang biasa berisi irisan ayam dan daging sapi. Di warung ini menggunakan isian udang galah. Kuah santan dalam mangkuk soto juga memiliki rasa yang lezat dan gurih tanpa membuat tenggorokan kering. Udang galah yang disajikan pun unik dan lumayan besar. Tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk menikmati soto udang galah yang satu ini. Para pengunjung mengaku menyukai soto dan sop udang galah karena mengandung banyak protein. Rasanya enak lah ya, gurih. Dia tidak mengandung micin. Dan udangnya itu juga besar-besar ya, beneran udang galah asli. Udah berapa kali makan di sini? Sering lah ya makan siang di sini. Karena selain harganya terjangkau, rasanya juga enak dan tempatnya juga enak. Usaha soto dan sop udang galah ini sudah 3 bulan dijalani oleh Mas Kana Hasibuan. Ia terinspirasi karena ingin menampilkan soto yang berbeda dari warung soto lainnya dan tetap menjaga cita rasa lezat untuk menggoyang lidah penikmat soto. Banyak diminati di sini apa? Di Soto udang sama soto udang galahnya. soto dan sop. Kalau biasanya kan dia pakai ayam gitu, kita pakai udang galah. Untuk harga sendiri ini nggak berapa Kak satu porsinya? Untuk harga satu porsinya itu kalau udangnya aja 22.000. Udah sama nasi itu ya? Sama nasi dia 25. Dan tentunya soto dan sop udang galah yang segar dan gurih ini cocok sekali menjadi menu makanan sarapan pagi dan makan siang Anda. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Menurung, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.